I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Rahmanita dengan NIM 2304110038 dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu e-commerce dan memberikan salah satu contohnya. Nah, jadi e-commerce adalah aktivitas jual beli yang dilakukan melalui internet, mencakup berbagai aspek seperti pembelian produk, penjualan online, dan pembayaran elektronik. Lalu, konsep dasar e-commerce melibatkan elemen penting seperti toko online, pembayaran elektronik, keamanan, logistik, pemasaran, pengalaman pelanggan, analitik, kepatuhan hukum, kapabilitas, dan mobile e-commerce. Perkembangan e-commerce mencakup pertumbuhan penetrasi internet, perubahan perilaku konsumen, peningkatan mobile e-commerce, ekspansi pasar global, keamanan transaksi yang lebih baik, penggunaan teknologi yang canggih, pengiriman cepat, peran penting media sosial, adopsi e-commerce B2B, pertumbuhan marketplace, fokus pada keberlanjutan, evolusi metode pembayaran, dan perpaduan pengalaman belanja online dan offline. E-commerce terus berkembang dengan kemungkinan munculnya tren baru yang dipengaruhi oleh inovasi dan perubahan dalam perilaku konsumen. Nah, di era globalisasi ini, laju penggunaan teknologi semakin meningkat dari waktu ke waktu, dan juga tingkat penggunaan internet. Belakangan ini, media online sudah menyebar di mana-mana, khususnya di Indonesia. Internet tidak hanya mempengaruhi operasional bagi penduduk sehari-hari, namun hal ini juga berdampak pada bisnis. Keberadaan internet memperkuat keyakinan akan pentingnya peran teknologi untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan dengan mengubah dan meningkatkan proses bisnis, yaitu melalui penggunaan perdagangan elektronik. Nah, tadi kan udah dijelasin nih, apa aja sih konsep dasar e-commerce? Jadi, konsep dasar e-commerce melibatkan sejumlah elemen kunci. Yang pertama adalah toko online. Toko online adalah sebuah platform di mana produk atau jasa ditampilkan dan pelanggan dapat melihat, memilih, dan membelinya. Yang kedua adalah pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik melibatkan penggunaan metode pembayaran online yang aman seperti kartu kredit, transfer bank, atau pembayaran digital seperti PayPal. Kemudian yang ketiga adalah keamanan. Keamanan data dan transaksi sangat penting dalam e-commerce untuk melindungi informasi pribadi pelanggan dan juga informasi pembayaran. Kemudian yang keempat adalah logistik dan pengiriman. Jadi, e-commerce melibatkan proses pengemasan, pengiriman, dan pengantaran barang kepada pelanggan. Jadi, hal ini melibatkan logistik dan juga manajemen rantai pasokan. Lalu, yang kelima ada pemasaran online. Pemasaran online atau juga promosi produk secara online melalui berbagai strategi seperti iklan digital, media sosial, dan juga optimisasi mesin pencari. Kemudian yang keenam adalah pengalaman pelanggan. Menyediakan pengalaman yang nyaman dan mudah bagi pelanggan dalam berbelanja online termasuk navigasi yang baik dan layanan pelanggan yang responsif. Kemudian yang ketujuh adalah analitik dan data. Penggunaan data untuk memahami perilaku pelanggan, mengoptimalkan inventaris, dan meningkatkan proses bisnis. Kemudian yang kedelapan adalah kepatuhan dan hukum. Mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku dalam e-commerce termasuk perlindungan data dan hukum pajak e-commerce. Kemudian yang kesembilan adalah kapabilitas. Kemampuan untuk bertumbuh dan mengatasi pertumbuhan dalam bisnis e-commerce termasuk meningkatkan infrastruktur dan sumber daya. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-10 adalah mobile e-commerce. E-commerce juga melibatkan penjualan dan pembelian melalui perangkat seluler seperti ponsel pintar dan tablet. Nah, ada banyak contoh aplikasi-aplikasi e-commerce dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Lazada, Tokopedia, Shopee, dan yang sedang naik-naiknya adalah TikTok Shop. TikTok Shop yang sekarang bekerjasama dengan Tokopedia adalah salah satu contoh marketplace yang ada di media sosial. Selain itu, ada juga akun-akun toko online shop di Instagram dan juga Twitter
yang juga menawarkan banyak hal baik melalui akun pribadi maupun akun base. Misalnya adalah promosi sebuah jajanan dalam akun base kampus. Nah, setelah ini mari kita lihat sedikit cuplikan contoh dari pemanfaatan toko online dalam berbelanja sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin habis 12 tahu disuruh. Iya, aku juga habis belanja. Emang kamu belanja? Aku belanja yang awalnya harganya 99 kayaknya jadi 80 doang. Udah gitu gratis ongkir lagi. Enak banget. Aku mau beli lagi. Walaupun udah lewat ya, tapi ini masih banyak promo tahu. Berarti kamu kemarin bisa pakai vouchernya? Bisa lah. Aku kemarin mau pakai voucher yang diskon itu loh, diskon 40%. Ternyata udah kehabisan. Kan harus gercep emang. Iya, tapi aku udah pesen kok, dapat diskon yang cuma 10%. Gak apa-apa lah, lumayan. Aku rencananya mau beli tuh batik buat kuliah. Bagus ya? Segini, tapi gak apa-apa ya. Gak Kan apa-apa. masih gratis ongkir juga kok. Lucu banget warnanya. Ada Shopee Live-nya juga kan? Iya. Terus aku ini sih seneng banget tahu TikTok Shop juga udah Iya. enak banget ya. Jadi lebih gampang gak sih buat Iya. belanja? Apalagi Di banyak TikTok Shop promo. tuh banyak promo, gratis ongkir, barangnya bagus-bagus ya. Iya. Sudah lihat nih sedikit contoh dari pemanfaatan aplikasi belanja online dan juga sedikit penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.